أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي سبقت رحمته غضبه وعنده بذلك كتاب كتبه. كتب ربكم على نفسه الرحمة وأسبغ على خلقه النعمة. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله لا يخيب من توجه إليه وأمه. وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله نبي الرحمة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد ناصر الأمة وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم إن كشف بهم الأمة عنا الأمة إن كشف بهم عنا الأمة. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبسند متصل إلى الإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. عن أبي ذر جندب بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي وقال حديث حسن وفي بعض النسخ حسن صحيح. Diriwayatkan daripada dua orang sahabat, mungkin kedua-duanya mendengar sekalian bersama-sama, atau satu yang diajak Nabi bicara, yang satu mendengarkan, atau Nabi bicara kepada yang lain, keduanya mendengarkan, atau Nabi berbicara kepada keduanya dengan bentuk bahasa mufrad, yaitu Abu Dzar yang punya nama asli Jundub bin Junadah, kemudian Abu Abdurrahman yang bernama Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma. Kedua-duanya langsung mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada. Ini kalimat wasiat yang singkat, padat, luar biasa. Wa atbi sayyi'atal hasanah, dan iringkanlah setiap ada suatu kesalahan dengan mengerjakan kebaikan. Tamhuha, maka kebaikan itu akan menghapus keburukan, hilang catatan dosanya. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, dan bergaullah kepada orang-orang dengan akhlak yang baik. Jadi ada 3 wasiat Nabi yang beliau sampaikan kepada sahabat ini. Akan kita bahas sedikit demi sedikit, semoga kita diberikan waktu yang cukup dan berkah untuk mendapatkan ilmu daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Abu Dzar itu dikenal dengan Abu Dzar karena punya anak bernama Dzar. Nama beliau adalah Jundub bin Junadah. Beliau ini dulunya belum Islam. Ketika Nabi mulai berdakwah, maka beliau termasuk orang-orang yang terdahulu masuk Islam. Sebab beliau masuk Islam, bahwasanya beliau mendengar berita tentang munculnya seorang Nabi di negeri Makkah. Lalu beliau pun mengirim saudara beliau yang bernama Anis agar mencari berita itu dan memberitakannya kepada beliau. Ketika selesai, lalu Anis berkisah, aku menemui orang yang Allah Ta'ala utus menjadi Nabi itu, dan dia selalu memerintahkan atau menyuruh orang untuk berbuat akhlak-akhlak yang mulia. Kemudian ujar si Jundub, ujar Abu Dzar, kenapa kau minta orang? Macam-macam, ada madahkan seorang penyair, ada madahkan seorang dukun, ada madahkan tukang sihir. Nah, Nabi ini pada membui kebaikan tapi disabeti orang nak ada baik. Demi Allah, dia itu jujur, orang menyebeti dengan dusta. Walaupun banyak samakahan menyebeti, maka beliau nak bujur. Nah, telah mendengar itu, lalu Abu Dzar pulang ke Makkah. Lalu ia berjumpa dengan laki-laki, bertanya, mana orang yang ikan padahkan mengaku jadi Nabi itu? Aku nak tetamu, sekalinya sariki orang. Nah, akhirnya ditawaki orang sidin. Betakon, karena nak takon ini kawan, lalu ditawaki sidin dengan tanah kering. Nah,
dan tulang-tulang, artinya benda yang keras sampai melukai, sampai sidin pingsan ditawaki orang. Pingsan di tengah jalan ditakan orang. Ketika sudah sadar dari pingsan, langsung sidin masuk ke Masjid Haram, lalu mendatangi sumur Zam-Zam, minum situ sidin, dibasuh sidin luka. Ternyata 30 hari sidin berdiam di kota Makkah, 30 hari berdiam di Masjid Haram, makanan sidin hanyalah minum Zam-Zam. Kenyang. 30 hari minum Zam-Zam juga kan, tak ada makan apa-apa. Rupanya lah datang tadi kada banyak buah harta, kada bawa bekal. Pokoknya bila lapar baru minum Zam-Zam. Tapi awak sini berlemak. Nah nantinya nih Abu Dzar nih baru Islam meninggal minum Zam-Zam tiap hari sidin sampai 30 hari menurut cerita ini kan ini awak sini berlemak. Lalu pada satu malam terbujur sidin menjaga Nabi datang. Nabi lalu istilam kepada Hajar Aswad, Nabi tawaf, Nabi salat, lalu berbarak. Lalu Abu Dzar, "Assalamualaikum ya Rasulullah." Ya Nabi, wa alaikassalam warahmatullah. Maka inilah pertama-tama manusia yang menyampaikan salam kepada Nabi dengan assalamualaikum ini, dengan penghormatan Islam. Akhirnya dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Lalu Nabi bertanya, "Ikam siapa? Dari mana?" "Ulun daripada kabilah Ghifar." Jadi Abu Dzar Al-Ghifari. Kemudian lagi ulun hadang pian ini 30 hari makanan ulun bunyi Zam-Zam aja. Ya Nabi, ya sudah ikam Islam, ikam burik saja kepada masyarakatmu, sampaikan tentang agama yang aku bawa ini. Tetapi Abu Dzar ini bersemangat, demi Allah, ulun hendak baku ciak-ciak di Makkah ini, supaya orang tahu pada pian ni ujur. Sakalinya orang atau banyakannya orang kafir Makkah baku ciak, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Melihat orang jurang ini nang semalam biasa pulang banget lagi menentang nih kapung orang dipukuli orang pulang sidin sampai luka-luka sidin sampai tarabah sidin. Datang Abbas sama Nabi. Paman Nabi ini kan orang kada tahu ya Pak Islamnya sidin. Ada mengatakan sebelum Nabi hijrah, ada mengatakan setelah Nabi hijrah. Cuma kalau dilihat di sejarah tuh rancak sidin ini memantau Nabi, menjaga Nabi kan Abbas ini. Lalu Abbas ini menolong. Ujar Abbas, jangan diganggu ini. Tahukah ikam ini orang Ghifar. Buat ikam ini berdagang ke negeri Syam pasti lewat kabilah Ghifar. Kalau aku beda seorang juga ikam tak berdagang ini kena di halat orang. Nah, ada lalu kena nanti was mengganggu salah seorang daripada Bani Ghifar. Nah, akhirnya lepas. Besok biasa pulang siap pulang sini. Sahabat Nabi yang satu ini dipukuli orang pulang, Abbas pulang menyelamatkan. Akhirnya begitu sudah datangi dari sana nama orang Anis, ceritakan aku sudah masuk Islam. Akhirnya Anis pun masuk Islam juga. Kemudian keduanya mendatangi ibu mereka, mengajak masuk Islam, ibu mereka pun masuk Islam juga. Lalu datang pulang kepada masyarakatnya Bani Ghifar, maka banyak yang masuk Islam juga, yang mau mengikuti ajakan mereka berdua ini. Nah, ketika Nabi SAW pindah ke kota Madinah, akhirnya orang Ghifar masuk Islam sabaratan. Sampai dia mengatakan Ghifar ghafarallahu laha. Semoga kabilah Ghifar itu dapat keampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi sahabat yang satu ini termasuk orang yang awal-awal masuk Islam dan punya ilmu yang istimewa yang khusus dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai mengatakan ujar Nabi ini adalah wadahnya ilmu. Nah, Abu Dzar ini adalah wadahnya ilmu. Orang yang paling jujur dalam berkata-kata ujar Nabi. Nah itu sampai Nabi menyaksikan. Kemudian beliau wafat pada tahun 31 atau 32 dan beliau meriwayatkan hadis sebanyak 281 hadis. Jadi di zaman Sayyidina Ali lah, setelah Sayyidina Ali, jadi beriringan dengan Sayyidina Ali, Abu Dzar Al-Ghifari ini.
Periwayat hadis yang kedua adalah Abu Abdurrahman Mu'ad bin Jabal. Ini sahabat masuk Islam masa-masa remaja, umur 15 tahun masuk Islam. Akhirnya Sidin ini menjadi sahabat yang dibesarkan atau disegani oleh yang lain, dan sahabat yang alim dan saleh. Di antara keistimewaan beliau sampai-sampai Nabi itu pernah membonceng pada si Mu'ad bin Jabal, dia Nabi di belakang. Dan Nabi kirim Mu'ad bin Jabal ke negeri Yaman untuk berdakwah bersama orang-orang Muhajirin dan Ansar. Sampai-sampai Nabi menolakkan waktu itu kan. Nah, si Mu'ad berkendaraan, Nabi berjadi batis daripada alimnya si Mu'ad ini. Sampai Nabi memberikan kan artinya kayak apa? Ikan menghadapi ini masalah. Nah, dijawab dengan jawaban yang benar, Nabi senang dengan jawaban Mu'ad. Sampai di Yaman itu ada masjid Mu'ad bin Jabal. Ada kenang-kenangannya kan, masjid Mu'ad bin Jabal. Ketika Rasulullah SAW menolakkan kepada Mu'ad bin Jabal, Nabi berkata, "Hafizakallah, semoga Allah menjagamu, min baini yadaik di hadapan, wa min khalfik belakang, wa an yaminik kanan, wa an shimalik kiri, wa min fawqik dari atas, wa min tahtik dari kiri, dari bawah." Pokoknya dari segala arah akan dijaga Allah Ta'ala. Wa dara'a anka syurural insi wal jin, dan Allah tolakkan segala keburukan bangsa jin dan manusia. Jin, manusia dan jin. Artinya Sidin ini selamat dari kejahatan lahir dan batin, kejahatan yang nampak dan yang tersembunyi. Di antara keistimewaan Sayyidina Mu'ad bin Jabal, bahwa Nabi kita SAW itu pernah berkata dengan terang-terangan kepada beliau, "Ya Mu'ad, inni la uhibbuk." Wahai Mu'ad, aku bujur-bujur cinta lawan ikam. Ini ngalih benar sahabat Nabi itu mengucap itu lawan sahabat ini. Umurnya tapi cangkal untuk ilmu. Nabi melihat kepintarannya sampai Nabi mengatakan, "Aku cinta ikam wahai Mu'ad." Lalu Mu'ad, "Wa ana uhibbuka wallahi ya Rasulullah." Ulun pun cinta Nabian ya Rasulullah. Lalu Nabi berikan kenang-kenangan. Ujar Nabi, "Fala tada' an taqula fi duburi kulli salah, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik." Makanya Nabi dengan aku cinta kepada engkau, ku berikan ikam amalan sebagai kenang-kenangan seumur hidupmu. Jangan ikam tinggalkan, tontong sama yang fardu, membaca Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolongi ulun untuk berzikir kepada sambian, bersyukur kepada engkau, dan baik ibadah kepadamu. Ini dibaca masing-masing. Amun Allahumma a'inna, berarti makmumnya terlepas. Ini pesan Nabi kan perorangan. Jadi kita baca Allahumma a'inni, baca beratan. Karena wirid ini dibaca masing-masing, bukan menghadang imam. Sama kita ajirna kan? Ajirni kita beratan. Jadi beratan minta. Siapa minta setelah salat maghrib 7 kali, "Ya Allah, lindungi aku dari neraka." Imbas subuh baca 7 kali, "Lindungi aku dari neraka," maka Allah lindungi dari neraka. Kalau orang baca ajirna, kita berenai musiah hari dapat, bukan mana pang lah, bukan apa namanya itu, apa itu manatak pang lah, bukan manatak yang dapat, musiah hari dapat. Kan bacaannya inteng ya, Allahumma ajirni minan nar 7 kali. Masa mendengar orang aja baca Allahumma ajirna kita berenai, rugi lah kan? Rugi, jangan bacanya 1000 bang aja berenai kita. Orang baca Allahumma inna nas'aluka panjang doanya, kita berenai aminakan. Ada ini handap baca masing-masing Allahumma ajirni minan nar. Kalau orang baca Allahumma ajirna terserah aja kan, yang penting beratan membaca, itu maksudnya. Itu kan? Yang penting beratan membaca Allahumma ajirni minan nar 7 kali imam maghrib, imbas subuh, maka Allah Ta'ala akan lindungi hamba ini daripada neraka. Maksudnya apa? Misalkan kan imbas subuh sampai ke kamarian matinya, baca semua tadi gitu masuk surga. Karena pulang subuh baca apa, maghrib baca pulang, malam mati belum subuh, baca baca nandarnya 7 kali tadi waktu maghrib, selamat juga daripada api neraka. Nah ini, jadi orangnya sehat-sehat aja lah, sembahyang aja di maghrib dan subuh kan dan berwirid. Nah harapnya fadilat amalan telah. Nah, amun orang gering kan lawas gering, lalu ada sembahyang. Nah, mana amalannya pulang? Ada tuh di mana kan jalannya pulang lah. Nah, dapat kemerdekaan dari api neraka nih. Amun kita sehat-sehat aja lah. Adi subuh tadi sembahyang aja di masjid aja. Membaca nyareng dia lama jadi nanar sidin aja. Pas dia tang hari meninggal aja. Nah, sudah saksikan
insyaallah ahli surga sidin. Karena Nabi mengatakan, saya baca Allahumma ajirni minan nar 7 kali, ibadah subuh, ibadah maghrib, maka Allah Ta'ala lindungi orang itu daripada api neraka. Nah, itu. Ditambah pulang tadi Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, baca masing-masing. Biar imam baca Allahumma a'inna, tetap kita baca juga Allahumma a'inni. Artinya kan kita hendak baca seorang. Kenapa? Ini amalan kenang-kenangan Nabi cintalah Sayyidina Mu'ad. Artinya kan menurut hati-hatikan doa ini jangan sampai kita baca. Karena Nabi senang cinta kepada Mu'ad, kita baca kemudian dicintai Nabi juga kan. Nah, itu. Sampai ada yang namanya musalsal bil mahabbah artinya. Jadi guru itu menjadikan ke murid dengan amalan ini, guru dari gurunya sampai kepada Rasulullah. Itu namanya musalsal bil mahabbah. Jadi doanya gini, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Jadi Sayyidina Umar pun menyaksikan bagaimana hebatnya Sayyidina Mu'ad bin Jabal itu. Ujar Sayyidina Umar, ajizatin nisa'u an yalidna mithla Mu'ad laula Mu'ad lanaka Umar. Bibinian kata khawarij melahirkan anak nak kayak Mu'ad itu bagusnya. Jakanya kan ada Mu'ad binasa Umar. Tawaduknya Sayyidina Umar nih, melihat keagungan kemuliaan daripada Sayyidina Mu'ad bin Jabal tadi. Diriwayatkan daripada Abu Muslim Al-Khawlani, aku pernah datang ke masjid di Damaskus, tiba-tiba situ perkumpulan orang berhalakah-halakah berkeliling-keliling, orang tuha-tuha, pada sahabat Nabi nang tuha-tuha. Di antara mereka ada seorang pemuda yang masih anom, masih segar, ikan anom Pak. Nah, tetapi bila orang tuha ini kada dapat masalah, sedang mujakarah, sedang diskusi, kada dapat betakon lawan ke anak nang anom tadi, anak pemuda yang anom tadi. Lalu betakon siapa gitu? Nang pemuda siapa? Oh, jurang itu ya sahabat Nabi nang anom ngaran sidin Mu'ad bin Jabal. Walaupun anom tapi dihargai kealimannya oleh nang tuha-tuha. Nah, itu saja. Bagaimana keyakinan atau ma'rifah Sayyidina Mu'ad bin Jabal ini? Ada juga terekam dari satu riwayat daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Pada suatu hari Sayyidina Mu'ad ini berkunjung kepada Rasulullah SAW. Nabi bertanya, "Kaifa asbahta?" Kayak apa keadaanmu pagi ini? Ujar Sayyidina Mu'ad, "Asbahtu mu'minan billahi mu'mina." Aku pagi-pagi ini beriman kepada Allah. Lalu Nabi menyambung, "Inna likulli qaulin misdaqan." Setiap ada pernyataan, ada pembuktian. Wa likulli haqqin haqiqah, setiap kebenaran pasti ada kenyataannya. Fama misdaqu ma taqul, apa buktinya ikam mengatakan beriman kepada Allah. Nah, ini kan perlu kepada keyakinan yang di hati yang diungkai ini, asli dari pengalaman pribadi. Lalu sini berkata, "Ya Rasulullah, tidaklah ulun berada di waktu pagi kecuali ulun kada yakin berumur sampai kamarian." Nah, ini ngarannya apa? Kasrul amal, memotong cita-cita. Jauh hanya setahun, 10 tahun, nah kamarian juga kan ada rencana. Jadi bila ada rencana, insya Allah. Di malam ini aku hendak nanopana, insya Allah. Ada di hati insya Allahnya tuh. Ingat pada muka diizin Allah tahu. Ya pasti-pasti kamarian gampangnya masyarakat. Kalau kau nampak kan, borongan ingat kan, saya tak ingat. Jadi jangan pasti-pasti orang tasawuf itu kan apa aja insya Allah. Kada dimuntung di hati insya Allah. Artinya mau kada Tuhan menjinakkan tak kawa. Kayak itu kan. Nah, jadi di sini ulun bila pagi hari kada yakin berumur sampai kamarian. Kayak itu pandangan sini. Bila kamarian pulang ulun kada menyangka macam bertamu subuh pulang. Di bisa naguring tu deh. Kayak apa kali? Nah yang gaziri itu kan mana jiri kalau naguring tu sini. Nak kaya nak permisi ini kan. Bano ada pangannya nih. Bapak hanya memutikin apa, mengimpun bersimpon, taubat bismillah, minta ampun kepada Allah kan, kena guring minta. Karena kalau salah jur yang begini kan, dari kitab hidayah itu kan, jadi guring itu ada bagian di guring itu kalau bersimpon. Kalau salah jur jadi bangkot ini, itulah. Sampai Mu'ad ulun kada melangkahkan kaki, kecuali ulun kada yakin apakah kawa melangkah sebenarnya pulang. Seolah-olah Allah sudah membayang-bayang hari akhirat itu, bagaimana manusia ini semuanya
terlutut untuk mempertanggungjawabkan apa yang mereka lakukan. Semua umat manusia dipanggil untuk menerima kitab-kitab mereka dengan adanya nabi-nabi dan sembahan-sembahan mereka yang orang-orang umat yang tidak beriman. Aku seolah-olah melihat bagaimana siksa penduduk neraka dan pahala penduduk surga. Itu terbayang-bayang. Akhirat itu terbayang-bayang dengan pikiran. Kayak apa nih? Benar-benar meresapnya keimanan Sayyidina Mu'adz ini. Nah itu terbayang-bayang sudah. Nah, kayak kita tuh kan kata mana kan? Penting bener urusannya kan. Pikirakan gede hulu, takana tak ungut di motor lo kan. Orang pandir gak demi. Saya mikirkan apa kan aku nih bila tamu ke sana nih nah. Ini bila tamu lawan orang nang urusanku nih penting bener mana. Nah kan terbayang-bayang dulu nih kita saking pentingnya, saking meresapnya urusan apa yang kita datangi ini. Sampai mengalamun nih orang main mahiyau kan dihiran lagi. Ada yang ini mengalamunnya ngalamun akhirat. Resapnya akhirat itu dalam hati Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Ini kekuatan keyakinan keimanan Sayyidina yang sudah tinggi, ma'rifah yang sudah tinggi beliau ini. Nah, hasil didikan daripada Rasulullah SAW. Amun kayak itu Nabi qad arafta, ikam sudah sampai derajat ma'rifat dengan Tuhan. Falzam, maka pertahankan ini kalau bisa ditambah. Nah itu. Jadi ujar Sayyidina Ka'ab bin Malik sahabat Nabi yang lain, Mu'adz itu adalah pemuda yang tampan, yang murahan. Di antara kaumnya dia pemuda yang terbaik. Di antara kesemuanya karamatnya Sayyidina Mu'adz bin Jabal tidak meminta kepada Allah Ta'ala sesuatu melainkan dikabulkan Tuhan. Nah, pengabulan doa Sayyidina sahabat Nabi nambangan Mu'adz bin Jabal ini berdoa pengabulan. Ujar Ka'ab bin Malik sahabat Nabi yang lain. Ada suatu riwayat Sayyidina Mu'adz bin Jabal tahutang lawan Yahudi. Yahudi ini mana kita terus tamu tagihnya kata kawain nah minta timpo lah pas hari Jumat kada turun sini ke masjid mungkin nih berat bener masalahnya nih lah Yahudi nih akhirnya sini kita ke masjid tontong sampai Jumat Nabi paling-palingnya segala jadi bini Mu'adz nih Nabi itu kan perhatiannya pada Mu'adz mencari sidin bila kada terlihat cari sidin berarti kan sahabat khusus nih mana jadi bini Mu'adz gini biar besok Sabtu datang Mu'adznya. Lalu ya Rasulullah SAW, kenapa Mu'adz ikan parai semalam pada berjumat? Mungkin barilah baru ada ancaman lagi lah waktu itulah. Kita ini kan dakwah kan. Nah kada ada uzur juga tiga kali berturut-turut parai kada ada uzur, maka hatinya dikunci Tuhan. Nauzubillah min dzalik. Kita ini kan dakwah lagi. Lalakian jangan jadi bini loh kan. Bila hari Jumat jadi bini. Belokok di mana lah. Nah, jangan sampai nak itulah. Ada kita bisi keluarga, bisi adik, bisi kamanakan, bisi anak namanya tahu kan orang tua Tuhan maka awasi kamana ini berjumat biang aja kah. Amun sampai 3 kalinya parai berjumat, nak ada uzur deh. Kita lapahnya, kada mampan lagi. Jadi orang guru beri sadarung dikirumi banyu tawar, manjul aja. Ada talapah lah, ada apa memutus mano kan mengunci madakan kata kawan lagi. Talapah lah ibaratnya kan. Talapah jadinya nama nasihati. Jadi kewajiban Jumat di seminggu sekali kita kan. Amun 5 waktu ini kan ada wajib kan fardu kifayah aja kaulnya. Ada namanya sunat muakkad yang berjamaah gini. Tapi kalau seminggu Jumat fardu ain bikin lakian. Kata kawan kecuali kan gering, uzur benar, manggidu orang gering dan sebagainya. Ada kan anunya catatan-catatannya toh, mana boleh beparai Jumat tadi. Mungkin ada apa-apa beparai tidak ada. Nah, lihat. Akhirnya Nabi menakuni kenapa ikam kada hadir sembahyang Jumat. Ujar Sayyidina Mu'adz ya Rasulullah, ulun tahutang lawan orang Yahudi dan kata kau bayar. Alih benar tamu nih. Nah, lalu Nabi berikan solusi. Ujar Nabi, hendaklah ikam pelajarkan doa. Ikam muntah hutang, jangan hutang saya itu. Tahutang gunung emas, ikam. Tahutang gunung emas. Baca amalan ini. Allah lunasi hutangmu. Nah, asa ada aja dia tanah bayar kan. Kan kita tuh bila berhutang, berniat pacang bayar, insya Allah tak bayari. Mungkin tak bayari juga bisa datang malaikat karena bayari akan. Itu nyata sudah ada kan hadisnya dan ada apa kejadiannya. Kisah orang tahu hutang lah kata bayar, tapi hatinya hendak bayar juga. Biar dia mati, lalu kalau dia yang bayar ya kan,
Sekalinya nang mau utangi sudah bayar je. Nah catatannya sudah bayar je. Belum je kami giring. Hari anu je datang semalamnya bayarin gede je. Bakal karasan oleh. Kayak pada sudah bayar catatannya ada. Misalnya mungkin malaikat namanya rupai tadi. Karena berhutang niatnya panjang bayar. Nah itu kan Allah Ta'ala membantu menolong kita. Ditambah kurang kan sama ada sudah berhutang niat hendak bayar amalkan pulang ini. Nah Allahumma ya farijal ham wa kashifad durri wa mujiba da'watil muttarri rahmanad dunya wal akhirah wa rahimahuma irhamni fi qada'i daini rahmatan tunini biha an rahmati man siwak. Baca sidin amalan sidin dasar jadi ada rezeki sidin lunas hutang akhirnya. Ada nang tanyaman dengan amalannya ingin apa mungkin nah hendak pian ada di imdat nih, imdat guru songko nih ada. Ada yang hendak nyaman apa aja insyaallah pian. Yaitu bila imbah menyunat qabliyah Jumat tu nah. Baca surah Inna Anzalnah 7 kali. Sebelum khutbah tu kan imbah napa imbah menyunat qabliyah pada saat atau 2 rakaat nah, ma'asyiral nah. Nah, belum khatib mulai khutbah tah. Waktu khatib duduk di mimbar sudah kan baru khutbah lagi. Nah, imbah kita menyunat sudah baca Inna Anzalna sampai habis 7 kali. Insyaallah hutang lunas. Ada aja jalannya. Tabayari hutang akhirnya. Asalkan kita berniatan bayar. Amun kada berniatan bayar kan dapat rezeki pindah kancang. Aku aja ada perlu pulangnya. Nah, tatunda pulang biar hutang mana. Ada tak harus napa-napa keperluan. Dasar hatinya sudah napa. Nah, kada dah nak bayar tadi misalnya lah. Nah, jadi kita tuh pasang niat dulu aku nak bayar hutang. Amalkannya ada aja Tuhan mau menolongi kita. Itu kejujuran kita kan ketika dapat rezeki cepati kita bayar hutang. Nah, itu. Ada ini di kitab Imdad dalam amalkan ada Imdad guru sekompol. Jadi akhirnya Sidin aku amalkan dasar bujur lunas hutang. Lalu Sidin menceritakan kepada murid-murid Sidin sampai kepada masa sekarang kan ada kepada doa ini di buku-buku Islam tadi. Syarih Mu'ad ini memberikan hadis sebanyak 157 hadis. Beliau wafat ketika terkena penyakit taun. Nah, karena taun ini nah, kita tadi COVID kita tadi lah. Allah sama kan ada oleh kalau taun bukan karena pagi sore jingkar. Namun karena COVID itu leh lawas itu perawatannya. Masih tabarat behari lah. Nah, karena masih musim taun karena Sidin mati syahid Sidin. Tahun 18 Hijriah. Umur Sidin 33, 34 atau 38. Nah, nomlah belum 40 Sidin wafatnya itu ketika mati syahid karena taun ini. Kemudian kita masuk kepada pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, "Ittaqillah wahai Mu'ad, wahai Abu Dzar, wahai Mu'ad, ittaqillah, bertakwalah engkau kepada Allah. Haitsu ma kunta, dimanapun engkau berada, kapanpun engkau waktumu." Jadi takwa itu kadang melihat keadaan noneh. Di mana saja kita berada takwa, waya apa aja waktunya bertakwa. Nah, jadi ya Pak, ujar status lah, ujar status Islami nih. Bila hendak tahu kelakuan manusia itu atau kita nak tahu kelakuan kita kayak apa, lihati waktu kita surangan. Itu kan kelakuan asli kita tuh hendak tahu kayak apa waktu kita surangan. Ketahuan tak? Nah, panah dikasih duwi kan, wani manggawi lah. Misalnya kada baik kan, wani gawi waktu surangan. Mau ada orang supan, berarti itu masih tambah manusia. Hana tahu kita nih kayak apa, tipe kita nih, lihati waktu kita surangan. Nah, panah kita kasih duwi, itu toh balang kita loh nih. Nah, ujar pas status Islami nih. Ada yang ini bertakwa kepada Allah, kayak apa keadaannya? Banyak orang kesurangan kan, waya apakah? Karena ia yakin Allah Ta'ala selalu memandang, memperhatikan, tidak akan tersembunyi sedikit pun. Inilah sabda Nabi yang singkat, padat, luar biasa. Kata-kata takwa itu adalah kata-kata yang komplit. Kenapa? Karena takwa itu adalah meninggalkan segala yang dilarang dan melakukan segala yang diperintah. Atau lagi lebih lagi menjunjung perintah. Yang hari dijunjung itu kan dihormati pulang, sama ada digawi dihormati pulang. Ditanyakan kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, karamallahu taala wajha anit taqwa. Wahai Sayyidina Ali, apa arti takwa menurut sampian daripada Quran dan hadis yang pian kuasai?
Apa kesimpulan takwa itu? Ujar Sayyidina Ali, hiyal khaufu minal jalil. Ada perasaan takut kepada Allah yang maha besar. Wal amalu bitanzil, mengamalkan dengan isi Al-Qur'an. Wal qana'atu bil qalil, dan merasa cukup dengan rezeki yang Allah berikan walaupun kita menganggap sedikit. Wal isti'dadu li yaumir rahil, dan persiapkanlah diri untuk menghadapi keberangkatan ke negeri akhirat, alam kubur. Itu Sayyidina Ali mengatakan takwa itu 4 macam gitu. Sama Jepang dan tadi kan, cuma dengan bahasa yang lain. Ada lagi ulama mengatakan takwa kepada Allah itu alla yaraka haitsu nahak. Jangan sampai engkau dilihat Allah Ta'ala melakukan hal yang Allah Ta'ala larang. Wala yafqiduka haitsu amarak, dan jangan sampai ketika Allah merintahkan sesuatu engkau tidak hadir atau tidak melakukan sesuatu itu. Sama juga kan dengan apa tadi, menjunjung perintah, meninggalkan larangan. Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala berkata, at-taqwa kanzun aziz. Takwa itu adalah pusaka nangka desa samaannya. Alih mencari samaannya. Bila orang tuh dapat takwa di hati, luar biasa. Dapat pusaka ada orang tuh. Pusaka nang kada sembarang orang mendapatkan. Imam Ghazali. Fa in dzafir tabih, bila ikam mendapatkan pusaka ini, fakam tajidu fihi min jauharin wa rizqin karim wa mulkin azim. Maka banyak benar ikam dapatkan mutiara-mutiara nang larang, rezeki nang mulia, dan kerajaan nang besar. Kenapa? Li'anna khairatid dunya wal akhirah. Karena kebaikan dunia akhirat jumi'at fiha, komplit takumpul dalam takwa. Bujur ya Allah, paasian dan Allah Ta'ala nyaman dunia akhirat. Itulah takwa itu kan paasian Allah Ta'ala. Jadi kita tuh mematuhi lawan orang yang menciptakan kita, mematuhi lawan orang yang kita sembah. Akhirnya angsulannya dunia akhirat nyaman. Nah itu. Maka takwa itu mempunyai bermacam-macam faidah yang sangat banyak. Insya Allah akan kita sambung pada kesempatan akan datang. Semoga kita semuanya dapat ilmu yang bermanfaat serta maslahat dari darinya, dan dibukakan kepada kita cara-cara untuk mengamalkan apa-apa yang kita ketahui dan menjauhi apa-apa yang Allah Ta'ala murkai, hingga kita dijadikannya hamba yang selamat dunia akhirat berkat syafaat Rasulullah SAW, mendapatkan surganya Allah Ta'ala dengan semudah-mudahnya ala hadiniyah wa kulli ma nabisal qusah ila hadratin nabi wa ahli baitil kiram syairillah numul fatihah.